dilahirkan pada tanggal 25 Juni 1934, tempat di Okago, Distrik Teluk Gaya, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Almarhum Pendeta Yosia Tebai, STH, MTH, dilahirkan dalam keluarga sederhana. Ayah bernama Yapei Kawi Tebai, ibu bernama Yosina Dege. Memiliki 4 saudara, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Semuanya telah meninggal dunia. Almarhum Pendeta Yosia Tebai, anak kedua. Riwayat pendidikan: almarhum bersekolah di Fairfield School atau SR atau Sekolah Rakyat selama 2 tahun. Tetapi almarhum Pendeta Yosia Tebai, STH, tidak menyelesaikan karena pada saat itu guru mengajar dengan keras dan beliau tidak tahan akan perlakuannya. Kemudian almarhum Pendeta Yosia Tebai pergi ke Jemaat Okawo, Klasis Pandai Barat, untuk mengikuti sekolah minggu terus menerus. Setelah itu ada permintaan dari kepala sekolah EP Enarotali untuk masuk sekolah Alkitab selama 3 tahun, dan beliau mengikuti pendidikan itu sejak tahun 1957 sampai tahun 1960. Riwayat perkawinan: almarhum Pendeta Yosia Tebai, STH, MTH, menikah dengan almarhum Marci Mote pada tanggal 28 Desember 1960 di Gereja Antioquia Enarotali. Diberkati oleh Pendeta John Mustamu dan dikaruniai 10 anak, 4 orang sudah meninggal dan 6 orang anak masih hidup. Riwayat pelayanan: almarhum Pendeta Yosia Tebai tahun 1960 sampai 1961 melayani di Gereja Antioquia Enarotali sebagai wakil gembala. Tahun 1961 selama 6 bulan melayani di Gereja Antioquia Dado, daerah terpencil Klasis Paniai Barat, waktu itu sekarang Klasis Kadiade, Kabupaten Paniai. Kemudian dimutasikan ke Jemaat Efata, Oke tadi Klasis Paniai Barat, sekarang Klasis Kadiade, Kabupaten Paniai. Sejak tahun 1992 sampai tahun 2024, sampai mengakhiri hidupnya menjadi gembala jemaat di Gereja Tinggi Eklesia Angkasa Pura. Jabatan-jabatan yang pernah beliau menjabat: karena kebutuhan pelayanan, almarhum Pendeta Yosia Tebai, STH, MTH, diangkat sebagai panitia yang disebut hari ini Klasis, sebagai Klasis selama 2 periode dari tahun 1973 sampai 1976 di daerah Paniai. Selanjutnya almarhum Pendeta Yosia Tebai dipercayakan sebagai bendahara sinode dari tahun 1977 sampai tahun 1980 di Jayapura. Jabatan kedua sinode selama 3 periode, tahun 1980 sampai 1982, 1983 sampai 1985, dan tahun 1986 sampai tahun 1988. Melalui konferensi tinggi di Enarotali Paniai, Pendeta Yohanes Gobai dipilih sebagai ketua sinode menggantikan almarhum Pendeta Yosia Tebai. Dan yang ketiga, mengakhiri hidup, Tuhan memberikan kesempatan di hari-hari terakhir membawa doa berkat di ibadah bulan misi Kabupaten Paniai yang diprakarsai oleh Ibu Putih Bupati. Hamba Tuhan berdiri dan memberkati tanah kelahiran pada tanggal 1 Agustus 2020. Yang kedua, tanggal 2 Agustus
2024 almarhum menyeberang Danau Paniai membawa khotbah peresmian gereja Kini Jemaat Antioquia tepat di atas rumahnya, halaman rumahnya, tempat di mana mimbar berada adalah tempat di mana pusat almarhum Yosia Tebai ditahan. Di Jemaat Antioquia Okago Klasis KIAD Kabupaten Paniai. Tanggal 4 Agustus 2024 almarhum Pendeta Yosia Tebai melayani khotbah ibadah raya hari Minggu di Jemaat Kini Bahra Timika sebagai pos yang pernah dibuka oleh hambanya, dan dijanjikan jika hari peresmian nanti Bapak orang tua yang akan khotbah. Tapi waktu Tuhanlah yang telah mengubah semuanya. Dalam sejarah kepemimpinan Sinode ganti Sinode, almarhum telah mengukir prestasi iman dengan menyekolahkan 2 hamba Tuhan sebagai kader gereja ke luar negeri, yaitu Pendeta Dr. Beri Jai dan Pendeta Dr. Noah Nawima. Sebelum dan setelah beliau, belum lagi ada tokoh yang mengukir prestasi seperti ini. Almarhum Pendeta Yosia Tebai berpulang ke rumah Bapa pada pukul 21.15 pada tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dan hari ini hamba Tuhan telah diusulkan oleh Badan Pengurus Harian Sinode agar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Iman yang telah ditetapkan oleh Sinode Gereja Kela Injil Kini di Tanah Papua di Kampung Harapan yang telah dimulai oleh almarhum Pendeta Dinas Mon. Tetapi permintaan anak-anak untuk sementara ada di halaman gereja ini. Selamat jalan pahlawan iman. Semua dedikasimu telah terukir di benak hati umat seluruh tanah Papua. Pengorbananmu, kedisiplinanmu telah terukir di hati kami. Kami siap meneruskan seluruh perjuanganmu sebagai estafet pelayanan pengabdian bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Berpulangnya Pendeta Yosia Tebai sebagai tokoh pahlawan iman, tokoh perintis yang telah berjuang dan mengabdi sebagai abdi Allah, abdi gereja dan abdi masyarakat dalam kehidupan kita di atas tanah Papua. Kami menghembuskan nafas terakhir di Profita pada jam 9, tanggal 9 pada jam 9.20. Dan satu kata yang beliau sampaikan dalam penglihatan 1 bulan yang lalu, yaitu dia bilang, hati saya bersuka cita karena Tuhan kasih tunjuk di seluruh tanah Papua ini ada sebuah karpet Injil di situ. Dan saya lihat lagi Injil, ada Injil 4 berganda di situ. Tepuk tangan buat kita. Itu artinya Injil yang mereka perjuangkan itu. Para pionir terdahulu, ada Opa Paksoa, ada juga Bapak Sumila, dan yang terdahulu pionir-pionir itu. Dan selanjutnya ayah saya melanjutkan tonggak itu. Dan dia sudah melihat, dia sudah kasih tahu bahwa dia hatinya bersuka cita karena dia sudah lihat bahwa karpet itu telah ada di tanah ini. Tolong perjuangkan itu. Ini anak-anak dari Pendeta Yosia Tebai sekali lagi memohon maaf kepada Badan Sinode Gereja Besar ini yang sudah
merencanakan bahwa pahlawan iman ini harus dikuburkan di tempat yang mereka sudah sediakan. Tetapi ketokohan Bapak saya ini tidak bisa sendiri. Dia kuat dan besar itu oleh karena seorang mama di belakang. Karena itu kami memilih untuk menaruh jasadnya sementara di halaman gereja ini di belakang sebentar. Dan ada perkembangan lain gereja bisa ambil itu untuk kepentingan gereja ke depan. Dia luput dari kematian waktu bawa Injil. Ada pesawat terbela 2 di Wamena, Bapak masih hidup. Pesawat itu terlempar di Pasema. Itu satu bukti bahwa Tuhan masih mau pakai Bapak. Waktu Bapak di Seriwo terbawa dengan arus sungai yang begitu besar, tetapi ada tali waktu sungai itu mau menuju ke arah Waropen atau Nabire, di situ ada tali yang Tuhan ikat Bapak dan antar ke daratan. Dan itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dia jalan keliling. Satu cerita lagi, waktu tahun 77 ayah saya hampir ditembak karena kematian umatnya di Jayawijaya. Dan dia menyerahkan dirinya, nah kalau boleh saya mati menggantikan umat saya di depan Tuhan. Tetapi itulah perjuangan iman yang Bapak bikin. Dan seorang pemimpin memang harus berkorban. Seorang pemimpin yang sudah menjadi teladan bagi semua orang. Bukti hari ini kita bisa lihat begitu banyak rans bunga, begitu banyak duka cita, ucapan duka yang datang kepada kami. Dan kami melihat itu karya-karya besar yang Bapak lakukan sudah berhasil di atas tanah ini. Tantik sebagai guru besar di Universitas Cendrawasih, ayah saya panggil satu hari itu, dia bilang, hari ini kau jawab kesedihan Bapak sebelum dia berdoa untuk saya. Saya bilang, apa itu Bapak? Supaya orang tidak lagi menganggap kita ini bodoh. Amen. Dan kau sudah bayar itu.